Shalom yang saya hormati Bapak Lazarus selaku dosen pembimbing atau dosen pengasuh mata kuliah Sosiologi Kualitatif. Perkenalkan, nama saya Jalaluddin Puamau dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi kelas B reguler sore. Adapun pada siang hari ini saya akan mempresentasikan hasil laporan penelitian saya yang berjudul Peran Tokoh Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Pantedere, Kecamatan Kabola, Kabupaten Anor. Adapun 3 poin penting yang akan saya presentasikan pada siang hari ini yang satu. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, tinjauan pustaka. Yang ketiga, metode penelitian. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja membahas dari yang pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang, karena persingkat saya mengambil judul ini dalam laporan penelitian saya, yaitu keberadaan desa telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat di Indonesia secara turun-temurun hidup dalam kelompok yang besar yang disebut dengan desa. Desa memiliki peran yang penting dalam menunjang kesuksesan sebuah pemerintahan nasional secara luas. Maka, sangat logis apabila pembangunan desa harus diprioritaskan utama bagi untuk pembangunan nasional. Seperti yang dikatakan dalam undang-undang yang tertera dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi, desa adalah desa, dan desa adat atau desa yang disebut nama lain. Selanjutnya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat tersebut dalam lingkungan tersebut. Pembangunan desa akan semakin berkembang di masa depan jika kondisi perekonomiannya semakin terbuka dan kehidupan politiknya semakin demokratis. Akan tetapi sampai saat ini masih belum beranjak dari pandangan lama, yakni terbelakang atau miskin. Meskipun banyak yang menganggap bahwa desa mempunyai peran penting bagi kota, namun desa masih direndahkan dalam hal ekonomi dan lainnya. Oleh karena itu, sewajarnya saja bila pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah untuk pembangunan desa. Yaitu selanjutnya itu, berdasarkan konteks pembangunan desa, pemerintah desa merupakan unit terdepan atau garda terdepan dalam memberikan pelayanan masyarakat serta mendidik masyarakat agar tonggak strategis terhadap keberhasilan pembangunan dalam memperkuat desa dan lembaga kemasyarakatan. Kendala yang dihadapi oleh desa dalam menerapkan kebijakan pembangunan disebabkan kurangnya lengkap fasilitas dan sarana prasarana daerah, sehingga daerah kekurangan referensi kultural, formasi pembangunan keuangan antar daerah dan desa, dan kualitas sumber daya penyelenggaraan pemerintah desa, sumber daya manusia penyelenggaraan pemerintah desa yang masih berkurang. Otonomi daerah telah memberikan ruang gerak bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai objek pembangunan, dan dengan tingkat partisipasi tersebut diharapkan agar ekselentasi hasil pembangunan dapat segera diwujudkan dan berdaya guna dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat atau kualitas sumber daya manusia. Yang selanjutnya yaitu pada hakikatnya setiap desa belum menerima dana bantuan dari pemerintah atau dana anggaran bantuan dari pemerintah. Maka
akan didahului dengan adanya usulan rencana pembangunan anggaran daerah yang dimaksud desa tersebut kepada pemerintah melalui proposal dan mekanismenya melalui musrembang, sehingga dana yang dialihkan oleh pemerintah dapat dialokasikan sesuai yang direncanakan dan diusulkan sebelumnya. Asumsinya bahwa jika setiap desa menggunakan dana diterima sesuai rencana diusulkan, maka hasil-hasil pembangunan yang dicapai terus meningkat. Sebaliknya, hasil-hasil pembangunan yang dicapai relatif tetap dalam jangka waktu tertentu. Desa. Kita lanjut pada Desa Pantai Dere. Desa Pantai Dere adalah salah satu desa di Kecamatan Kabola, desa di Kabupaten Alor, Kecamatan Kabola yang terletak di bagian utara Kabupaten Alor. Desa tersebut seluas 10 km dengan jarak tempuh dari kota ke kecamatan 7 km, dari kota kabupaten 23 km. Desa tersebut memiliki 2 dusun, 4 RW dan 8 RT dengan jumlah penduduk sekitar 760-an jiwa. Desa ini sejak tahun 1997 sudah memisahkan diri atau keluar dari Kelurahan Kabola dan telah mempunyai perencanaan pembangunan desa tersendiri. Pada hakikatnya Desa Pantai Dere mempunyai satu suku besar yang dibagi. Di dalamnya terdapat suku-suku kecil, yaitu yang pertama suku Matleleng atau suku tua, suku Tawaleleng atau suku yang kedua, dan suku di Ileleng suku ketiga. Suku di Ileleng suku Matleleng, suku di Ileleng atau suku yang pertama, suku Sulung. Suku ini berperan sebagai pengatur dalam kampung. Selanjutnya suku Tawaleleng atau suku yang kedua atau suku sedang adalah suku tengah. Suku ini berperan sebagai pemerintah atau penerima tanggung jawab untuk menyampaikan program kegiatan desa kepada suku di Ileleng, yakni suku bungsu. Suku di Ileleng adalah suku adik atau suku bungsu. Suku ini berperan sebagai pelaksana semua kegiatan. Pengelompokan masyarakat suku Kabola atau suku-suku kecil pada perannya masing-masing tersebut telah ada sejak zaman leluhur atau zaman nenek moyang terdahulu. Pimpinan desa Awileleng diangkat dari kelompok suku Motleleng, sedangkan penjaga keamanan atau Lemuy Leleng diseleksi dari anggota suku etnik Lemuy Leleng dan Di Ileleng yang memiliki keahlian selain memproduksi alat perang seperti panah, anak panah, pedang anak panah, busur, tombak, pisau, dan ketangguhan dalam berburu dan bercocok tanam. Eksistensi dari hadiahnya suku etnik baru karena materi kultural atau tutunan peradaban tidak membentuk suku etnik asing atau baru, melainkan disesuaikan dengan fungsionalisme dari 3 struktur etnik terdahulu. Dalam kaitannya dengan pemerintah di Desa Pantai Dere, kelompok masyarakat suku etnik Motleleng atau Awileleng sering diprioritaskan untuk menempati posisi penting pemerintah, sedangkan kelompok etnik Tawaleleng dan Di Ileleng dinomorduakan sebab memiliki pola pikir pengetahuannya masih dibawa dari suku Awileleng dan Motleleng. Suku Lemuy Leleng berasal dari suku Tawaleleng, suku tengah, dan Di Ileleng atau suku adik. Pengelompokan masyarakat dalam suku Lemuy Leleng sebagai penjaga desa atau keamanan desa. Jadi kalau masyarakat dari suku Tawaleleng dan Di Ileleng pandai membuat alat perang dan menjaga keamanan masyarakat, maka dapat dikelompokkan dalam suku Lemuy Leleng. Sedangkan suku Awileleng adalah suku raja. Suku ini berasal dari suku Motleleng. Masyarakat yang memimpin, jadi masyarakat yang menjadi pemimpin atau menjadi raja harus
harus berasal dari suku Motlelen, karena suku Motlelen adalah suku yang tertua. Dari hasil pengamatan saya dari awal, diketahui bahwa desa Pantai Dere belum mengenal secara baik potensi pembangunan desa, seperti yang pertama pertanian, perkabungan, pendidikan, agama, dan kesehatan, dan sarana prasarana, karena setiap pola pikir karena pola berpikir mereka masih bersifat tradisional. Padahal keadaan seperti ini harusnya sudah mengalami perubahan. Hal tersebut dilatar belakangi oleh rendahnya pendidikan masyarakat tersebut. Konsekuensinya selanjutnya adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk mempertahankan hidup. Mendorong pola masyarakat seperti ini menjadi lebih maju, diperlukan peran tokoh masyarakat. Selanjutnya, tokoh masyarakat adalah orang-orang terhormat yang berada dalam lingkungan masyarakat dan mereka memiliki keahlian tertentu dalam bidangnya, sehingga disegani oleh masyarakat dalam ruang lingkup tersebut. Tokoh masyarakat itu terdiri atas beberapa unsur atau beberapa bidang, yaitu tokoh pemerintahan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh kesehatan, dan tokoh keperempuanan. Peran serta tokoh masyarakat dalam mendorong masyarakat melaksanakan berbagai sektor pembangunan desa dapat yang memicu saya untuk mengadakan penelitian dengan judul Peran Tokoh Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Pantai Dere, Kecamatan Kabual, Kabupaten Alor. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah adalah rasa keingintahuan seseorang untuk membuat seseorang itu melakukan suatu penelitian. Penelitian itu harus mempunyai rumusan masalah yang benar-benar berangkat dari suatu masalah berdasarkan latar belakang permasalahan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan gambaran atau pencapaian diharapkan oleh peneliti dalam melakukan suatu penelitian. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian yaitu manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam peran tokoh masyarakat dan pola-pola hubungan masyarakat yang dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan desa. Selanjutnya yang kedua, sebagai bahan pertimbangan daerah Kabupaten Alor untuk merumuskan pembangunan daerah atau meluruskan pembangunan daerah yang dapat memberikan kesempatan pemerintah desa untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan desa. Kita beranjak kepada poin selanjutnya, yaitu tinjauan pustaka. Landasan teori sangat penting dalam sebuah penelitian karena halnya dapat digunakan untuk mengembangkan masalah yang ditemui sekaligus untuk mendukung penelitian tersebut. Teori identik dengan konsep dasar dalam pelaksanaan penelitian. Teori identik dengan konsep yakni istilah definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Landasan teori yang menjadi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, desa, pembangunan desa, peran tokoh masyarakat, kerangka pemikiran. Konsep-konsep di atas, keempat konsep di atas diharapkan mampu menjadi landasan kerangka berpikir untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Selanjutnya, desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul atau adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional yang berada dalam suatu kabupaten. Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam
Undang-Undang Pemerintah nomor 72 tahun 2015 yang berbunyi yang pertama, penyelenggaraan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan asal-usul desa. Yang kedua, penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten. Yang ketiga, tugas pembuatan dari pemerintah kabupaten dan provinsi. Yang keempat, urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Selanjutnya, pembangunan desa. Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, pembangunan desa. Yang pertama, pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta untuk menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Yang kedua, pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang ketiga, pembangunan desa sebagai dimaksud pada ayat 2 yang saya jelaskan di atas, kebersamaan, keluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan mewujudkan masyarakat yang adil dan cinta damai. Dengan demikian, pembangunan diarahkan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai hambatan dalam kehidupan secara ekonomi, seperti kurang pengetahuan, keterampilan, kurang kesempatan kerja, dan sebagainya. Akibat berbagai hambatan tersebut, penduduk wilayah pedesaan umumnya miskin, atau secara besar, secara umum, secara banyak, secara mayoritasnya miskin. Sasaran dari program pembangunan pedesaan adalah peningkatan kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi desa sehingga mereka memperoleh tingkat kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan material dan spiritual. Yang selanjutnya itu peran tokoh masyarakat. Pengertian peran itu adalah salah satu tugas utama yang dilakukan oleh individu atau organisasi sebagai bagian dalam kehidupan masyarakat guna mewujudkan cita-cita tujuan masyarakat seperti yang telah dirumuskan tentang peran oleh beberapa tokoh. Maka peran merupakan sebuah konsep mengenai apa yang dilakukan oleh individu masyarakat atau sebagai individu masyarakat sebagai organisasi besar masyarakat desa. Peran selanjutnya, peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang bawaan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu. Seorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut, yang disebut sebagai peran. Pengertian dan jenis-jenis tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat adalah orang yang berpengaruh dalam masyarakat atau masyarakat. Pengaruh orang tersebut dianggap sebagai orang yang memiliki pengetahuan yang lebih di atas sehingga disegani oleh masyarakat. Tokoh masyarakat terdiri dari yang pertama, tokoh masyarakat formal, yakni dari lembaga pemerintahan. Yang pertama, kepala desa, RT, RW, lurah, dan lain sebagainya. Yang kedua, tokoh masyarakat informal, yakni seseorang yang ditokohkan masyarakat atau lingkungan sekitarnya akibat posisi atau kemampuannya yang dilakukannya, yaitu seperti tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh keperempuanan, tokoh pemuda, dan lain sebagainya. Dengan demikian,
dapat disimpulkan bahwa tokoh masyarakat tokoh masyarakat memiliki, yakni orang yang memiliki peran atau pengaruh penting dan dihormati oleh masyarakat karena kekayaan pengetahuannya dan kesuksesannya dalam kehidupan. Kerangka pemikiran. Pembangunan Desa Pantai Dere, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sangat didukung oleh aparat pemerintah desa, masyarakat serta tokoh masyarakat. Ketiga unsur kekuatan pelaksanaan pembangunan desa itu mendapat memainkan perannya dalam menata sumber daya manusia dalam sumber daya alam yang menjadi kasana yang bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya 3 poin terakhir, yaitu metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian metode merupakan prosedur atau tata cara dalam proses mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif ini lebih mendasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan dengan berusaha menghayati atau menafsirkan sesuatu yang diteliti. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat peneliti dapat menangkap atau menerima atau mencari sebenarnya dari objek akan diteliti. Adapun lokasi penelitian ini yaitu di Desa Pantai Dere, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun pertimbangan lokasi yang saya gunakan, penelitian ini dikarenakan Desa Pantai Dere merupakan salah satu desa tertinggal yang ada di Kabupaten Alor. Potensi karena pariwisatanya menarik. Waktu penelitian yang saya gunakan selama 2 bulan, dari bulan Maret sampai bulan April 2020. Teknik pengumpulan data, yaitu saya menggunakan 2 cara atau 2 teknik, yaitu yang pertama primer dan yang pertama sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data atau pengumpulan data yang secara langsung. Yang pertama seperti wawancara, observasi, dokumentasi, studi kepustakaan, dan 3. Selanjutnya, data sekunder adalah merupakan data yang tidak diambil secara langsung tapi melalui pengumpulan data, misalnya orang dicari atau diketahui melalui orang lain atau melalui dokumen. Teknik penentuan informan. Pada penelitian ini digunakan narasumber untuk mendapatkan data dan menggunakan informan. Informan yang paling banyak informasi mengenai objek yang diteliti. Yang kedua, informan yang mempunyai informasi menyeluruh secara detail, khususnya pada aspek atau bidang tertentu. Teknik analisis data. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dalam uraian dasar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah yang dikemukakan oleh orang terkemuka yang namanya yaitu Bill Gwyn, yaitu dengan cara yaitu pertama pengumpulan data, yang kedua reduksi data, yang ketiga
gugusan-gugusan atau menulis memo sebagai alat maksud menyisipkan informasi yang tidak relevan. Yang keempat, display data. Yang kelima, verifikasi data. Selanjutnya, data yang telah dianalisis tadi dijelaskan, dimaknai dalam bentuk kata-kata, mendeskripsikan dalam fakta yang ada di lapangan. Selanjutnya, teknik menguji keabsahan data. Dengan penelitian kualitatif. Penelitian keabsahan kualitatif terjadi pada waktu proses pengumpulan data yang menentukan keabsahan data. Diperlukan teknik pemeriksaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian dibutuhkan keabsahan agar penelitian tersebut dapat dipercayai kredibilitasnya. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang. Terima kasih.